Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Jumpa lagi sama saya, Roza, di materi matematika ekonomi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang aplikasi fungsi nonlinear dalam ekonomi, tapi berhubungan dengan transformasi produksi, inference, dan hukum Pareto. Nah, kita akan membahas tentang transformasi produksi, kurva transformasi produksi. Kurva transformasi produk menunjukkan bagaimana suatu perusahaan berdasarkan proses produksinya menetapkan kombinasi jumlah setiap jenis barang yang dihasilkannya sesuai dengan sumber daya seperti kapitalnya, tenaga kerja, bahan baku, energi, manajemen, teknologi, dan sebagainya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jika suatu perusahaan memproduksi, kita katakan dua jenis barang, misalnya X dan Y, dengan menggunakan bahan baku dan tenaga kerja tertentu, maka hubungan kuantitas atau kombinasi kuantitas kedua jenis barang tersebut akan membentuk kurva transformasi produk atau disebut juga sebagai kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve. Hubungan X dan Y atau kombinasi dari X dan Y yang diproduksi digambarkan sebagai curve cembung atau concave curve, yaitu curve yang terbuka ke bawah mengarah ke titik origin atau titik nol. Nah, berdasarkan kurva tersebut tampak bahwa jika jumlah produksi X ditambah, maka jumlah produksi Y juga akan berkurang. Demikian sebaliknya. Nah, contoh. Jika suatu perusahaan menghasilkan dua jenis baja dengan mutu yang berbeda dan proses produksi yang sama dengan jumlah X dan Y, maka kurva transformasi produksi untuk sejumlah input yang diinginkan dinyatakan dengan persamaan X sama dengan 20 kurang 4Y kurang Y kuadrat. Berapakah jumlah produksi baja X dan Y terbanyak yang dapat dihasilkan? Yang kedua, pertanyaannya berapakah jumlah produk baja X dan Y yang akan dihasilkan supaya X-nya sama dengan 4Y. Nah, penyelesaiannya X terbesar apabila Y sama dengan 0, sehingga X sama dengan 20 unit. Y terbesar apabila X sama dengan 0, maka 0 sama dengan 20 kurang 4Y kurang Y kuadrat, atau Y kuadrat tambah 4Y kurang 20 sama dengan 0. Nah, kita pakai rumus ABC, min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, ya. Maka kita dapat Y1 dan Y2-nya, Y1-nya 2,9 dan Y2-nya min 4,9. Yang negatif dianggap tidak terpenuhi, ya. Berarti Y terbesar adalah 2,9 dan X terbesar adalah 20 unit. Nah, pertanyaan kedua, berapakah jumlah produksi X dan Y jika akan dihasilkan supaya X sama dengan 4Y? Nah, kita substitusikan saja X sama dengan 4Y ke dalam X sama dengan 20 kurang 4Y kurang Y kuadrat. Maka diperoleh 4Y sama dengan 20 kurang 4Y dikurang Y kuadrat. Maka Y kuadrat tambah 8Y kurang 20 sama dengan 0. Kita bisa mencari Y1 dengan Y2-nya, Y tambah 10 dikali Y kurang 2 sama dengan 0. Berarti Y1-nya sama dengan negatif 10, tidak memungkinkan. Y2-nya sama dengan 2. Berarti jika Y-nya sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 4 kali Y, 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi jumlah yang harus diproduksi X-nya 8 dan Y-nya adalah 2. Oke, cukup dipahami ya. Nah, dengarkan berulang lagi penjelasannya supaya kita lebih memahami. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang kurva indifference atau fungsi utilitas. Kombinasi konsumsi dari dua jenis barang atau jasa akan dianalisis dengan menggunakan kurva indifference. Hal ini karena kurva indifference menunjukkan semua kombinasi dua macam barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan atau utilitas yang sama bagi konsumen. Kenapa disebut indifference? Karena pada titik-titik di sepanjang kurva akan memberikan kepuasan yang sama.
Jadi, kurva indifference menunjukkan titik-titik kombinasi dari barang X dan Y yang dapat memberikan tingkat kepuasan atau utilitas total yang sama bagi konsumen. Kurva indifference atau fungsi utilitas. Kurva indifference dapat diperoleh dari fungsi utilitas yang berbentuk U sama dengan Fx, Y, di mana U adalah tingkat utilitas atau kepuasan total konsumen, sedangkan X adalah jumlah barang yang dikonsumsi, dan Y juga adalah jumlah barang Y yang dikonsumsi. Bila kurva indifference ini kita gambarkan dalam bidang koordinat kartesius, maka akan tampak seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh dari kurva indifference atau fungsi utilitas. Kita contohkan. Nah, ada seorang konsumen, dia mengkonsumsi dua macam barang. Kita anggap yaitu barang X dan barang Y. Dengan tingkat keputusan ditunjukkan oleh persamaan XY tambah Y tambah 6X sama dengan A kurang 6. Berapakah jumlah maksimum dari barang X yang dapat dikonsumsi bila tingkat kepuasannya sebesar 30 satuan? Berarti diketahui A-nya sama dengan 30. XY tambah Y tambah 6X sama dengan A kurang 6. XY tambah Y tambah 6X sama dengan 30 kurang 6. XY tambah Y tambah 6X tambah 6 sama dengan 30. Berarti Y kali X tambah 1 tambah 6 kali X tambah 1 sama dengan 30. X tambah 1 kali Y tambah 6, ya, karena ini jadi sama ya. Kalau kita kalikan kan jadi sama, X tambah 1, ini X tambah 1. Jadi kita buat samanya jadi X tambah 1 kali Y tambah 6. Ya. Ini kan sama dengan X tambah 1 kali Y tambah 6 kali X tambah 1. Sama dengan 30. Ya. Nah, berarti titik pusat hiperbolanya X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 6. Kurva indifference yang berbentuk hiperbola. Nah, seperti ini. Jika X tambah H dikali Y tambah K sama dengan A, maka asimtot tegaknya X sama dengan min H, dan asimtot datarnya Y sama dengan min K. Titik potong sumbu X sama dengan A per K dikurang H, titik potong sumbu Y sama dengan A per H dikurang K. Oke ya. Nah, kurva indifference yang berbentuk hiperbola. Jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi terjadi bila tidak ada barang X yang dikonsumsi, atau Y sama dengan 0, atau X tambah 1 kali 0 tambah 6 sama dengan 30. Berarti 6 kali X tambah 1 sama dengan 30. X tambah 1 sama dengan 30 per 6. X tambah 1 sama dengan 5. Berarti X sama dengan 4. Jadi jumlah barang maksimum dari barang X yang dapat dikonsumsi adalah sama dengan 4. Oke, ya. Cukup paham ya sampai di sini. Ini juga merupakan X tambah H, Y tambah K, ini juga merupakan rumus ya. Oke, selanjutnya tentang hukum Pareto mengenai distribusi penghasilan. Hubungan antara banyaknya individu N dengan jumlah penduduk tertentu A dengan batas penghasilan terendah X dinyatakan dalam persamaan hiperbola Fermat sebagai berikut. N sama dengan A per X pangkat B. 0 lebih kecil daripada N dan lebih kecil sama dengan dari A, dan 0 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari penghasilan maksimum penduduk. N adalah banyaknya individu, A adalah jumlah penduduk, X adalah batas penghasilan terendah, dan B adalah parameter penduduk yang biasanya diperkirakan 1,5. Nah, contoh hukum Pareto tentang penghasilan dari sekelompok orang adalah N sama dengan 248 kali 10 pangkat 10 dibagi X pangkat 3 per 2. Nah, X adalah penghasilan dalam rupiah dan N adalah banyaknya individu.
Nah, pertanyaannya adalah, berapa orangkah yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah? Berapa orangkah yang berpenghasilan antara 6.400 dan 10.000? Berapa penghasilan terendah bagi 10 orang yang berpenghasilan tertinggi? Nah, penyelesaian. Yang pertama, banyaknya orang yang berpenghasilan di atas 1 juta rupiah. Berarti X tadi adalah penghasilan. Berarti penghasilannya X yang di sini nanti adalah 1 juta atau 10 pangkat 6. Ya, yang ditanya N-nya jadinya berapa? Kalau di sini X-nya 10 pangkat 6. Nah, N sama dengan 248 kali 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 6 kali 3/2. Ya, jadi ini 10 kali pangkat 6 dikali 3/2 sama dengan 6 dibagi 2, ya, atau sama dengan 6 dikali 3/2 gitu ya. 6 kali 3/2 itu sama dengan 9, berarti sama dengan 10 pangkat 9. Nah, 10 pangkat 9 ini dibagi berarti 10 pangkat 10 dikurang 10 pangkat 9, jadi 10 saja. Jadi 248 kali 10 maksudnya 2.480. Jadi penghasilan yang di atas 1 juta rupiah sebanyak 2.480 orang. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, berapakah banyak orang yang berpenghasilan di atas 6.400? Nah, jika X sama dengan 6.400, N-nya jadi berapa? Nah, kita masuk ke persamaan. N sama dengan 248 kali 10 pangkat 10 dibagi 6.400 kali pangkat 3/2. Ya, 6.400 ini sama dengan 8 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Jadi kita bisa selesaikan 8 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 pangkat 3/2. Ya, jadi 8 pangkat 2 kali 3/2 jadi sama dengan 8 pangkat 3. 10 pangkat 2 kali 3/2 sama dengan 10 pangkat 3. Jadi 248 kali 10 pangkat 10 dibagi 512 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 10 ini sama dengan 10 pangkat 7. Nah, 248 bagi 512 itu hasilnya 4,843, ya, baru dikalikan kali 10 pangkat 7 jadinya hasilnya 4.843.750 orang. Nah, berikutnya jika X-nya 10.000 berapa N-nya? Tetap sama, 248 kali 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 4 kali 3/2, maka sama dengan 248 kali 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 6, karena 10 pangkat 4/3/2, ya, 4 kali 3 12 bagi 2 6. Nah, jadinya 248 kali 10 pangkat 10 per 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 10 dibagi 10 pangkat 6 berarti 10 kurang 6, 10 pangkat 4. 248 kali 10 pangkat 4 sama dengan 2.480.000. Jadi, jumlah orang yang berpenghasilan antara 6.400 sampai dengan 10.000 adalah 4.843.750 orang dikurang 2.480.000 orang, sekitar 2.363.750 orang. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi kita cari dulu berapa yang penghasilan 6.400, berapa yang penghasilan 10.000, baru kita kurangkan. Itulah banyaknya jumlah orang yang berpenghasilan antara 6.400 sampai 10.000. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah jika berapa penghasilan terendah bagi 10 orang yang berpenghasilan tertinggi, gitu ya. Nah, jika N-nya 10, berarti X-nya berapa? Ditanya. Nah, N sama dengan 343 kali 10 pangkat 10 dibagi X pangkat 3/2. Nah, N-nya sudah diketahui 10. 10 sama dengan 343 kali 10 pangkat 10. Ya, berarti X pangkat 3/2 sama dengan 343 kali 10 pangkat 9. Karena kita kali silang, ya, kita balik, jadinya X pangkat 3/2 sama dengan 343 kali 10 pangkat 9.
Oke. Nah, penghasilan terendah bagi 10 orang yang berpenghasilan tertinggi adalah N sama dengan 10, X-nya sama dengan berapa? Jadi tadi N sama dengan 248 kali 10 pangkat 10 bagi X pangkat 3 per 2. 10 sama dengan 248 kali 10 pangkat 10 dibagi X pangkat 3 per 2, atau sama dengan X pangkat 3 per 2 sama dengan 248 kali 10 pangkat 9. Ini itu artinya sama juga dengan 3 per 2 akar dari 248 pangkat 248 kali 10 pangkat 9. Nah, sama juga dengan 248 kali 10 pangkat 9 di pangkat 1 per 3 per 2. Sama juga dengan 248 kali 10 pangkat 9 pangkat 2 per 3. Ya, sama juga dengan 248 ini sama dengan 8 pangkat 3, 10 pangkat 9, 10 pangkat 9. Sama juga dengan 8 per 3 kali 2 per 3, jadinya 8 pangkat 2. 10 pangkat 9 kali 9 kali 2 per 3, jadinya 9 kali 2, 18 per 3, 6. Jadi sama dengan 8 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. 8 pangkat 2, 64 kali 10 pangkat 6. Ya. Jadi penghasilan terendah dari 10 orang yang berpenghasilan tertinggi adalah 64 kali 10 pangkat 6 itu juta, jadi atau 64 juta rupiah. Jadi penghasilan terendah dari 10 orang yang berpenghasilan tinggi adalah sebesar 64 juta rupiah. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, itu dia materi kita tentang kurva produksi, inference, dan hukum Pareto. Saya harap kalian semua mengerti. Kalau misalnya tidak mengerti, coba dikerjakan lagi contoh-contoh soalnya dan didengarkan ulang video yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di klik subscribe, kasih komen kalau misalnya ingin bertanya atau ingin mengkoreksi, dan klik loncengnya supaya kalau misalnya ada video-video yang saya upload baru, kalian akan menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.